wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperagakan role play dengan judul Peran Perawat sebagai Edukator kepada Pasien Penderita Diabetes Mellitus Kronis. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aidini Fitriani sebagai perawat Tony. Perkenalkan, nama saya Muda Siska Amelia sebagai ahli gizi. Perkenalkan, saya Melda Kurnia Puspita sebagai perawat Rina. Perkenalkan, nama saya Iko Devritasari sebagai Ibu Sari. Berikut role play yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Peran perawat sebagai edukator dan pelayanan kepada pasien. Edukasi holistik dalam perawatan diabetes, sinergi perawat dan ahli gizi. Setting tempat, ruang konsultasi poliklinik penyakit dalam di sebuah rumah sakit. Ibu Sari, usia 58 tahun, seorang pensiunan pegawai swasta, didiagnosa diabetes mellitus tipe 2 3 bulan lalu. Beliau memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Sebelum didiagnosis, Ibu Sari memiliki gaya hidup sedentari, jarang berolahraga, dan gemar mengkonsumsi makanan manis serta tinggi karbohidrat. Saat ini, Ibu Sari datang ke poliklinik penyakit dalam untuk kontrol rutin. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah puasa atau GDP 180 mg per dl dan HbA1c 8,5%. yang menunjukkan kontrol gula darah yang belum optimal. Ia mengeluh sering haus, mudah lelah, dan terkadang kesemutan di ujung jari kaki. Ibu Sari mengakui bahwa ia masih sering lupa jadwal minum obat Metrovinnya dan kesulitan dalam mengatur pola makan sehat. Mari kita mulai dengan adegan 1 di ruang konsultasi. Ruang konsultasi poliklinik. Ibu Sari duduk di hadapan Suster Rina, Suster Tony, dan ahli gizi. Suasana serius namun ramah. Masuk. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu Sari ya? Iya. Hari ini kita akan mendiskusikan rencana perawatan Ibu Sari terkait diabetesnya. Dari hasil pemeriksaan, gula darah Ibu masih agak tinggi ya. Saya kesini memang karena saya jarang minum obat dan saya juga sulit menahan untuk minum makanan yang manis. Oke, baik Ibu Sari. Terkait penjelasannya akan dijelaskan oleh Suster Tony ya. Ibu, kami memahami kesulitan yang Ibu rasakan saat ini. Untuk gula darah yang belum terkontrol ini, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki bersama. Pertama, tentang kepatuhan minum obat metforminnya ya, itu hal yang paling penting. Apakah Ibu kesulitan mengingat jadwal minum obatnya atau gimana? Iya, saya juga kadang-kadang suka lupa mengatur jadwal minum obat itu. Oke, Ibu Sari, saya akan menjelaskan tentang obat metformin ini. Obat metformin ini sangat penting untuk mengontrol gula darah Ibu. Kita bisa coba strategi agar Ibu tidak lupa, misalnya pasang alarm di ponsel atau tempel catatan yang mudah terlihat, dan juga bisa kalau di rumah keluarga Ibu bisa mengingatkan. Ibu Sari, terkait pola makan, saya memahami kebingungan Ibu. Kuncinya adalah memilih jenis makanan yang tepat dan porsi yang sesuai. Misalnya, Ibu bisa kurangi nasi putih dan diganti dengan nasi merah. Atau karbohidrat kompleks lainnya ya. Perbanyak sayur dan buah serta pilih protein tanpa lemak. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya terkait edukasi ini. Bapak begitu? Iya, Bu. Saya juga jarang olahraga, Suster, apalagi kalau olahraga yang berat. Tidak harus olahraga berat, Ibu. Cukup aktivitas fisik ringan secara teratur. Misalnya jalan kaki santai 30 menit setiap hari atau bersepeda. Ibu bisa mulai pelan-pelan dan tingkatkan durasinya secara bertahap. Ini akan sangat membantu menurunkan gula darah dan membuat tubuh Ibu lebih bugar. Nah, Ibu, selain hal tersebut yang masih dijelaskan oleh Suster Rina, dukungan keluarga juga sangat berarti bagi Ibu untuk melakukan aktivitas fisik, mendampingi Ibu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Demikian adegan 1 yang menunjukkan edukasi dan identifikasi masalah. Mari kita lanjutkan ke adegan 2.
diskusi rencana tindak lanjut dan edukasi mendalam. Masih di ruang konsultasi, tim medis fokus pada rencana tindak lanjut dan komitmen pasien. Ibu Sari, untuk sarapan Ibu bisa coba roti gandum dan telur rebus dan sayuran. Untuk makan siang dan malam, porsi nasi merah bisa disesuaikan dan pastikan ada lauk pauk sayur dan dari ikan atau ayam tanpa kulit serta sayur mayur yang beragam. Hindari makanan manis seperti ini ya Bu. Ya, berarti kalau begitu saya benar-benar tidak boleh makan makanan yang manis sama gorengan ya? Baik Ibu, batasi makanan manis, bersoda, gorengan. Lebih baik pilih cemilan yang sehat, buah atau kacang-kacangan tanpa garam. Nanti saya berikan daftar contoh menu sehari-hari untuk Ibu bisa praktekkan di rumah ya Bu. Baik Bu. Baik, Ibu Sari, dari penjelasan Ibu Gizi tadi, dari keluhan Ibu yang sering lupa minum obat metformin, mari kita buat jadwal minum obat yang mudah diingat. Misalnya dengan alarm di ponsel atau tempelan di kulkas Ibu. Lalu untuk masalah pencatatan makanan itu tidak perlu terlalu detail ya Bu. Cukup catat makanan utama dan cemilan yang Ibu setiap hari selama seminggu makan. Ini untuk membantu kami mengevaluasi dan memberikan saran yang baik, yang lebih spesifik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus, nanti saya akan mencobanya Suster. Terakhir, tentang keluhan kesemutan, kami akan berkoordinasi dengan dokter lebih lanjut untuk mengevaluasi keadaan Ibu sekarang. Mungkin ada pemeriksaan tambahan yang perlu diperlukan untuk memastikan penyebab dari kesemutan tersebut. Kami akan aturkan janji temunya ya Bu. Suster. Demikian adegan 2 yang berisi diskusi rencana tindakan lanjut dan edukasi yang lebih spesifik. Mari kita lanjutkan ke adegan 3 sebagai penutup. Penutup konsultasi dan komitmen bersama masih di ruang konsultasi. Jadi Bu Sari, intinya ada 3 pilar utama yang harus kita fokuskan. Yang pertama, kepatuhan minum obat. Kedua, pengaturan pola makan sehat. Dan yang ketiga, peningkatan aktivitas fisik. Kami yakin dengan kerjasama yang baik, kondisi gula darah Ibu akan semakin terkontrol. Ibu, jangan lupa konsisten itu penting. Mulailah perubahan kecil dan nikmati prosesnya Ibu. Ya Bu. Kami akan menjadwalkan Ibu Sari untuk kontrol 1 bulan lagi untuk melihat perkembangan kondisi gula darah Ibu sampai nanti. Selain itu, jika ada keluhan yang memberatkan atau pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan dan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor yang tertera di kartu pasien ya Bu. Yesus. Terima kasih Suster. Terima kasih Bu Ahli Gizi. Saya paham dan saya mengerti dan saya akan melakukannya di rumah. Sama-sama Ibu Sari, ingat Ibu Sari tidak sendiri dalam menghadapi ini. Kami dan Ibu Ahli Gizi selalu mendukung. Semangat ya Ibu ya. Kita selalu siap membantu Ibu. Semoga Ibu segera merasakan perubahan yang positif bagi Ibu dan keluarga Ibu ya Bu. Iya Suster. Terima kasih Suster. Terima kasih Bu Ahli Gizi. Sama-sama Ibu Sari. Demikianlah roleplay kita hari ini. Semoga kasus ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya peran tim multidisiplin dalam pelayanan kesehatan seperti perawat dan ahli gizi, serta pentingnya dukungan keluarga dalam penanganan pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan roleplay yang telah kami peragakan. Semoga dapat memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.